Shalom Bapak Ibu, selamat siang. Saya tetap mengucap syukur kepada Tuhan buat hari-hari yang kita bisa lalui sampai saat ini. Dan situasi ini mungkin akan membuat kita akan lebih baik lagi, saudara-saudara. Dan saya tetap yakin dan percaya bahwa situasi ini akan membuat iman kita pun juga akan bertumbuh. Amat terlebih, saudara-saudara, pengharapan kita pun juga akan lebih naik, saudara. Selalu saya mengatakan bahwa naikkan harapan, turunkan penilaian, saudara-saudara. Nah, kalau penilaian lebih tinggi, pengharapan lebih rendah, itu akan mengakibatkan sesuatu yang tidak membuat sesuatu itu akan lebih nyaman, saudara-saudara. Nah, pada siang hari ini saya coba share kepada Bapak Ibu untuk selalu saya bisa melengkapi pemahaman saudara. Seperti kemarin saya berkata bahwa damai sejahtera itu akan menguasai hidup kita ketika kita memiliki level eksistensi, saudara-saudara. Saya coba untuk menaikkan level eksistensi saudara lagi di dalam hari-hari ini, sehingga Bapak Ibu sekalian semakin hari semakin mengerti sebuah rancangan yang begitu mulia, saudara. Nah, pagi ini saya mau share yang namanya kingdom modalitas, saudara-saudara. Nah, modalitas itu apa, saudara? Saya coba untuk merumuskan, membuat sebuah definisi bahwa kingdom modalitas adalah cara warga kerajaan Allah menentukan sikapnya dalam menghadapi situasi, saudara-saudara. Ya, sekali lagi, kingdom modalitas apa, saudara? Cara warga kerajaan Allah menentukan sikapnya dalam menghadapi situasi. Di akhir-akhir ini, saudara, kita perlu mengambil sebuah sikap. Dan kiranya dalam situasi seperti ini kehidupan kita tetap menjadi sebuah berkat, saudara-saudara. Karena orang akan mudah membaca kehidupan kita lewat sikap kita, saudara-saudara. Nah, pagi ini, saudara-saudara, kingdom modalitas saya suka share ini di kelas, saudara-saudara. Ya, kingdom modalitas ini adalah akan ditentukan, saudara, oleh 3 masa, saudara-saudara. Ada orang belum bisa move on, saudara, karena ada 3 masa yang mengendalikan kehidupannya, yaitu masa lalu, masa sekarang, masa kini, dan masa depan, saudara. Modalitas seseorang itu akan terlihat dari 3 masa ini. Ya. Sekarang kita berada pada masa sekarang ini. Ya, otomatis modalitas kita sangat menentukan kekristenan kita. Dan modalitas kita menentukan iman kita, seberapa besar iman kita, saudara-saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, terkadang begini, saudara, reaksi alamiah kita akan terlihat ketika kita melewati hal-hal kritis dan sulit atau panik. Dan biasanya sikap yang buruk itu terlebih dahulu muncul, saudara. Atau reaksi yang berlebihan dan yang lebih menjengkelkan tuh kalau ada orang tuh terlalu overreaktif, saudara. Ya, atau saya boleh katakan lebay lah, saudara, ya. Nah, saya memaklumi, saudara, reaksi alamiah kita ini kadang-kadang muncul terlebih dahulu yang buruk, ya, ketakutan, ya, gelisah, khawatir. Nah, itu reaksi alamiah, saudara-saudara. Tetapi di akhir-akhir ini, di situasi seperti ini, kita justru harus memperlihatkan modalitas kita itu yang hebat, saudara-saudara. Modalitas kita yang sangat hebat, ya. Maksud saya begini, di situasi seperti ini, Bapak Ibu masih bisa menentukan modalitasnya, artinya bisa menjadi sebuah berkat bagi orang lain, bagi bangsa ini, saudara-saudara. Ya. Mungkin ini adalah waktunya saudara untuk bisa memberi. Mungkin inilah waktunya untuk Anda bisa mengasihi dia lebih dalam lagi, ya. Mungkin ini waktunya saudara untuk bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati saudara, ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ulangi lagi, modalitas orang akan dipengaruhi oleh 3 masa. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, saudara. Ada orang yang begitu sulit terlepas dari masa lalunya, saudara. Padahal ada lagu Daud berkata, masa lalu, biarlah masa lalu, ya. Tapi ada orang yang begitu
begitu semangatnya saudara untuk menghadapi hidup ini saudara. Tetapi ada yang lebih penting saudara, bahwa kebanyakan orang agak sulit untuk menentukan modalitasnya karena masih terikat dengan masa lalunya saudara. Nah, modalitas seseorang tergantung dari perubahan paradigmanya, sehingga ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan atau menentukan perasaannya dan fokusnya saudara. Modalitas itu terbentuk, itu adalah hasil dari perubahan paradigmanya, cara ia berpikir. Kalau cara ia berpikir atau paradigmanya belum mengalami sebuah perubahan, maka otomatis ia tidak akan memiliki kemampuan untuk mengendalikan atau menentukan perasaan dan fokusnya, saudara-saudara. Ya. Saya yakin dan percaya, saudara, orang pada saat ini mungkin modalitasnya agak sedikit sulit, saudara-saudara. Maksudnya kebingungan, saudara-saudara. Saya harus mengambil sikap apa ini, gitu, saudara. Nah, sekali lagi, modalitas itu akan terbentuk atau tergantung dari perubahan kita selama kita mendengarkan firman Tuhan. Sehingga ia memiliki sebuah kemampuan untuk mengendalikan perasaan dan fokusnya, saudara-saudara. Saya khawatir ada orang terlalu fokus, saudara-saudara ya, dengan masa-masa ini, saudara. Fokusnya berlebihan, saudara-saudara. Ya. Sekali lagi, saudara, bahwa modalitas kita itu sangat besar pengaruhnya. Ada 3 panca indera yang mempengaruhi modalitas kita. Yang pertama adalah visual, saudara. Ya, apa yang kita lihat, ya. Begitu kita melihat sesuatu, gawat, saudara. Nah, itu akan mudah mempengaruhi modalitas kita melewati sebuah visual. Terkadang belum terjadi, kita udah membesar-besarkan visual terlalu besar dalam hidup kita, sehingga itu menentukan perasaan kita, saudara. Maka saya katakan, ketika kita mengalami perubahan paradigma dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka modalitas kita akan memiliki sebuah kemampuan untuk menentukan perasaan kita. Bukan visual kita yang terlalu besar, saudara. Artinya daya penglihatan kita, saudara. Belum terjadi, kita melihat di TV, kita melihat, saudara, berita sana sini orang mati, saudara. Tiba-tiba visual kita semakin besar dan akhirnya mempengaruhi modalitas kita. Yang kedua, panca indera audio, pendengaran, saudara. Kadang ini panca indera ini sangat mempengaruhi modalitas kita, saudara. Ya, mungkin saudara belum dengar betul-betul, saudara, tapi mungkin baru dengar selentingan saja dari orang, kita udah emosi. Ya. Padahal mungkin itu berbeda, saudara. Kadang kan berita itu semakin hari semakin gak jelas, saudara. Karena semakin hari akan mengalami seperti semakin berkurang keasliannya, saudara, berita tersebut. Nah, kadang-kadang kita mendengar, saudara, padahal kita belum lihat, tapi kita sudah mendengar, wah, orang ini ngomongin gua nih. Ya. Nah, panca indera ini sangat selalu mempengaruhi modalitas kita. Ya. Yang ketiga adalah perasaan, saudara. Ya. 3 panca indera ini akan besar mempengaruhi modalitas kita, atau 3 panca indera ini akan besar untuk menentukan perasaan kita. Ya. Ada orang kan belum apa-apa udah baper, saudara. Ya. Kita nih hidup bukan bawa perasaan, tapi bawa perubahan, saudara. Ya, sama-sama katakan bawa perubahan. Ya. Nah, terkadang kita terlalu membesarkan perasaan kita, saudara. Ya. Dan mungkin orang belum ngomongin saudara, tetapi mungkin orang lagi ngumpul-ngumpul, tiba-tiba saudara mulai baper. Ya, jangan-jangan dia ngomongin gua nih, jangan-jangan dia ngomongin saya, gitu, saudara. Maka 3 panca indera sangat menentukan modalitas kita. Nah, 3 panca indera ini akan bisa kita kendalikan ketika kita mengalami sebuah perubahan paradigma cara berpikir kita. Mengapa saya kaitkan ini dengan kingdom modalitas kita? Karena cara kita menentukan sikap kita itu sangat besar pengaruhnya, saudara, pada sekitar lingkungan kita,
dan lingkungan gereja maupun lingkungan yang secara umum, saudara. Nah, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kadang kita gini, saudara, suka melakukan yang namanya pengkondisian iman, saudara. Pengkondisian iman itu adalah kita menurunkan kadar kuasanya Tuhan. Karena apa, saudara? Karena kita punya modalitas nggak kuat. Ya. Jadi hidupnya itu bukan berdasarkan fakta kebenaran firman Tuhan, tapi berdasarkan hidupnya, maksudnya bisa. Hidupnya itu berdasarkan fakta, saudara, bukan berdasarkan kebenaran, saudara. Karena kan manusia kan bukan hidup dari roti saja, tapi setiap kebenaran yang keluar dari mulut Allah atau firman Tuhan, saudara. Nah, kadang di situasi seperti ini kita melakukan pengkondisian iman itu, kita menurunkan semuanya, kadar kuasa Tuhan, kadar perlindungan Tuhan, kadar firman-Nya kita turunkan. Nah, sama dengan Abraham, saudara. Waktu dijanjikan Tuhan bahwa dari dialah memulai keturunan Abraham, seperti bintang langit, seperti pasir, ya. Tapi Abraham seperti tidak yakin, saudara, sampai dia mengambil suatu pengkondisian iman, yaitu menghampiri gundiknya. Ya, padahal Tuhan akan berjanji kepadanya akan punya anak, saudara. Tapi dia sendiri menurunkan kadar kuasa Tuhan itu, saudara. Dan saya rasa bahwa akhir-akhir ini kita perlu, saudara, untuk memikirkan begini, bahwa ini adalah penentuan modalitas kita dalam menghadapi situasi ini. Sikap kita hebat atau tidak, saudara-saudara. Ya. Nah, sekali lagi, saudara-saudara, bahwa modalitas itu adalah sebuah kemampuan untuk mengendalikan perasaan dan fokus kita. Dua hal ini, saudara. Perasaan dan fokus. Ya. Kalau kita nggak bisa mengendalikan perasaan kita, ini sangat berbahaya, saudara-saudara. Akhirnya orang itu jadinya baper terus, saudara. Nah, saya masih ingat, saudara, waktu semua situasi barang-barang, semua material harga naik, saudara. Nah, semua udah mulai getar-getir sudah mengenai harga-harga yang naik, saudara. Tapi ada seorang rasul, saudara, yang saya kagumi. Dia begitu luar biasa dan punya modalitas yang sangat luar biasa, saudara. Yaitu seorang yang bernama Rasul Paulus, saudara. Ya. Rasul Paulus ini sangat begitu hebat, ya, di dalam hidupnya, dalam situasi apapun ia bisa mengendalikan dan membuat sebuah perubahan, saudara. Dan kita mau belajar dari sini adalah modalitasnya Paulus, saudara. Modalitas Paulus itu begitu sangat luar biasa, saudara. Nah, ini terjadi waktu di Filipi, saudara. Ya. Saya bacakan Alkitabnya, saudara. Kita buka Alkitab di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-4, saudara. Filipi pasal 4 ayat yang ke-4, saudara. Filipi pasal 4 ayat yang ke-4, dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, saudara-saudara. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk bersukacitalah, saudara. Ya. Paulus menulis surat kepada sidang jemaat di Filipi untuk bersukacita di dalam segala hal, saudara-saudara. Ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, surat Filipi ini ditulis bukan dalam keadaan Paulus itu lagi senang-senang, saudara-saudara. Tapi surat Filipi ini ditulis ketika Paulus itu berada di dalam penjara, saudara-saudara. Coba deh Bapak Ibu bayangkan. Waktu Paulus di penjara, lalu dia ngirim surat kepada sidang jemaat di Filipi. Dia katakan kepada sidang jemaat di Filipi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, saudara.
Nah, ada satu kehebatan Paulus, saudara. Walaupun dia di dalam penjara, dia sampai bisa untuk menulis surat kepada sedang jemaat di Filipi. Ada 3 kehebatan yang Paulus keluarkan. Yang pertama adalah Paulus dapat mendisiplinkan pikirannya, saudara-saudara. Paulus dapat mendisiplinkan pikirannya. Yang kedua, ia tidak menjadikan masalah itu menjadi besar, saudara. Atau Paulus saking bapernya, oh Tuhan kok gak bela saya, Tuhan panggil saya sebagai rasul, kok malah saya di penjara, saudara. Tapi Paulus tidak menjadikan itu masalah menjadi besar, saudara. Yang ketiga, Paulus memanfaatkan pengalamannya dalam menentukan modalitasnya. Ya, sangat luar biasa, saudara-saudara. Walaupun Paulus di penjara, tapi Paulus masih bisa nulis surat. Bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. 3 hal ini, saudara. Saya tertarik dengan Paulus katakan dalam Kolose pasal 3, saudara-saudara. Kolose pasal 3 ayat yang kedua, ya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya kan? Karena itu kamu sekali lagi, Kolose pasal 3:2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, saudara-saudara. Nah, ketika Paulus di penjara, saya melihat begini, kehebatan Paulus dalam mendisiplinkan pikirannya, saudara-saudara. Ya. Filipi pasal 4 tadi ayat yang ke-8, saudara-saudara. Situ dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Saya yakin dan percaya ketika Paulus di penjara, dia memiliki sistem perlindungan, dia melindungi sistem pola pikirnya, saudara. Dan dia memikirkan yang baik, yang adil, yang suci, ya, yang patut dipikirkan. Sehingga dia bisa mendisiplinkan pikirannya, saudara. Ya. Dan saya yakin kenapa Paulus bisa sampai menulis satu kalimat yang begitu sederhana, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi katanya. Ya, kenapa? Dia tidak menjadikan masalah itu semakin besar walaupun dia dalam keadaan yang susah di penjara. Ya, sangat-sangat luar biasa, saudara. Paulus begitu luar biasa dalam situasi yang sangat kritis, saudara. Tapi Paulus masih bisa untuk menulis surat yang baik, saudara. Dan saya juga berharap kepada kita semua, saudara-saudara, dalam situasi seperti ini, kita masih bisa membangkitkan semangat orang, memberikan kekuatan, ya, mempertumbuhkan iman mereka dalam situasi seperti ini. Nah, itulah modalitas, saudara. Paulus punya modalitas sangat-sangat luar biasa, saudara. Ia menentukan modalitasnya dalam situasi seperti itu. Bisa nggak, saudara, dalam situasi seperti Paulus, saudara bisa mengeluarkan modalitasnya dan berkata baik kepada orang lain, memberitakan yang baik, ya. Ya, itu sangat langka, saudara-saudara. Terkadang kita lebaynya minta ampun, saudara. Situasi belum mendekat, belum terjadi, tapi kita udah khawatir. Nah, inilah saatnya untuk menentukan modalitas kita di tengah-tengah bangsa kita ini, saudara-saudara. Ya. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, modalitas kekristenan itu yang lemah, ya. Modalitas kekristenan yang lemah dapat dilihat dari yang pertama adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak berkualitas, saudara. Ya. Di masa-masa seperti ini, di masa-masa kritis ini, saudara, kita harus mungkin sudah berdoa sama Tuhan. Tuhan, ya, kalau bisa ini cepat berlalu, kalau bisa ini semakin hilang, langit dan bumi Indonesia clear, saudara, dari virus corona ini. Tapi cobalah kita membuat doa yang kepada Tuhan tuh sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas, saudara. Ya, yang kedua adalah modalitas kekristenan yang lemah itu dapat dilihat dari tidak tahannya ujian-ujian yang untuk menghasilkan modalitas lebih kuat lagi, saudara. Ujian-ujian Tuhan. Taruhlah, saudara, ini situasi ini adalah
seperti suatu ujian buat kita untuk modalitas kita tuh semakin hari lebih kuat lagi. Saudara. Kapan lagi saudara ujian iman kita, ujian-ujian iman kita yang akan menentukan atau membentuk modalitas kita, hasilnya lebih bagus saudara. Yang ketiga adalah modalitas kekristenan yang lemah itu selalu mempunyai sisi yang lemah saudara ya, selalu digerakkan oleh realitas hidup ini saudara. Karena kita nggak pernah menang dalam hidup ini, padahal kita lebih dari pemenang saudara. Tetapi kita selalu kalah dengan realitas hidup ini saudara. Air-air ini kan merebak di mana? Sekarang Amerika yang paling tertinggi dalam penyebaran virus corona ini. Dan saya yakin dan percaya saudara, kekhawatiran itu kan muncul saudara, dengan bertambahnya orang yang terjangkit. Tapi itu kan memang itu sebuah realitas hidup. Tetapi kalau kita digerakkan oleh realitas itu, artinya kita gagal mengendalikan fokus kita, saudara-saudara. Kayak lagi balik lagi ke modalitas kita. Cara kita menentukan sikap kita dalam menghadapi situasi. Saya senang ada beberapa teman saya yang terus update status, khotbah, saudara, share ke kita. Itu kan merupakan sebuah tindakan yang sangat mulia, saudara. Inilah waktunya kita saling memberikan kekuatan satu dengan yang lain, saudara. Bukan sebuah gaya-gayaan, tapi itu muncul dari perasaan kita, modalitas kita bahwa ini loh, hidup ini seperti ini. Ya. Kita jangan sampai kalah dengan realitas hidup ini, ya. Tapi mari saudara, modalitas kita pertunjukkan, kita perlihatkan bahwa nih kita sebagai warga kerajaan Allah punya sikap yang sangat-sangat mulia saudara-saudara. Dan pada pagi hari ini saudara, akhirnya kita bisa menghadapi situasi ini dan tidak tidak khawatir ya, karena kita berusaha untuk menaikkan harapan, menurunkan penilaian saudara ya. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, pagi ini kita tetap mengucap syukur ya, karena modalitas kita saudara ya. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat kita berjumpa lagi nanti. Dan salam kerajaan, menjadi murid Kristus yang menghadirkan kerajaan Allah. Amin.